Shalom saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kiranya dimanapun kita berada saat ini, kita dalam kondisi sehat, sukacita, dan diliputi damai sejahtera. Selamat datang di ibadah alumni Perkantas Pematang Siantar untuk bulan Oktober dengan topik eksposisi 2 Timotius 4. Topik ini akan dibawakan oleh abang pembicara kita, yaitu Abang Ferdinandus Saragi. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Mari kita ambil posisi berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah yang mengizinkan ibadah ini boleh terlaksana, dan kami bersuka cita karena berkat demi berkat boleh kami terima dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami hendak memulai ibadah ini. Tuhan yang menolong setiap perangkat acara, bahkan Tuhan yang boleh mengurapi juga setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong dan memampukan mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menikmati ibadah ini juga. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa tiada satupun hal yang terjadi di dunia ini tanpa seizin daripada Tuhan. Termasuk juga hari ini, hari di mana kita melakukan ibadah kita yang bulan Oktober. Mari kita bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kita bernyanyi. Menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan di akhir dari penciptaan, Allah berkata, alangkah baiknya semua ciptaan tersebut. Matahari yang bersinar, bulan bintang yang berkilauan, bunga bakung di padang, dan burung pipit di udara. Dialah Allah yang menciptakan dan memeliharanya. Begitulah juga dengan hidup kita. Mari kita nyatakan rasa syukur kita, penyembahan kita kepada Allah melalui lagu kita yang kedua.
Mazmur. Mazmurnya diambil dari Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur ini menceritakan kepada kita bagaimana Daud di tengah kondisi yang hancur hatinya, dia datang kepada Allah untuk memohon pengampunan dosa setelah dia menghampiri Betsyeba. Begitulah juga dalam perjalanan iman kita. Kita sebagai orang yang percaya yang telah Yesus Kristus tebus melalui kematiannya di kayu salib, di dalam perjalanan iman pun kita pasti pernah mengalami kejatuhan. Dan sama seperti Daud, kita pun dapat datang ke hadirat Allah, memohon pengampunan akan dosa-dosa tersebut. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa pengampunan Kristus pun telah terjadi atas mereka. Kita akan bernyanyi dari lagu kita yang berikutnya, Seperti Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sambut kebenaran firman-Nya melalui lagu pujian kita, Ku Rindu Sabdamu. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dan pertolongan-Mu yang terus menyertai kami di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini secara khusus ya Tuhan. Ketika berbagai berita yang kami dengarkan, situasi-situasi orang yang mengalami sakit, bahkan yang harus berbaring di rumah sakit dan sampai akhirnya ada yang meninggal, membuat kami akhirnya semakin sadar betapa kami memerlukan Tuhan, betapa kami rindu Tuhan kiranya terus menyertai, menolong dan menjagai kami. Dan pada titik ini kami bersyukur kami anak-anak-Mu boleh kembali bersekutu secara virtual. Kami memohon pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami lewat Roh-Mu ketika kami akan belajar firman Tuhan. Ajari, pimpin, dan arahkanlah kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan menyelesaikan kitab 2 Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua, pasal yang keempat. Setelah berturut-turut, bulan Juli kita bahas pasal pertama, bulan September bulan Februari sebelum pandemi, bulan Maret sebelum pandemi, kita sudah selesaikan pasal yang pertama, bulan Juli pasal yang kedua, bulan Agustus kita bicara nasionalisme, bulan September kemarin kita bahas pasal yang ketiga. Sekarang kita akan bahas pasal yang keempat. Silakan buka Alkitab kita di rumah, saya akan bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya bagi semua orang, bukan Yahudi. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kalau sekilas saya ajak mundur sebelum masuk ke dalam teks yang baru saja kita baca, saya mengajak kita untuk mundur sejenak ke dalam Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan, silakan buka di tempat kita masing-masing. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28, ayat 30 sampai 31. Ini adalah tulisan terakhir di kitab Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, membaca Kisah Para Rasul, kita akhirnya disadarkan satu hal setidaknya. Awalnya orang bisa terjebak pada sebuah asumsi Kisah Para Rasul adalah sebuah biografi. Seolah-olah Kisah Rasul hanya tentang Petrus setengah sampai pasal yang ke-9 atau 11. Kemudian selebihnya tentang Rasul Paulus. Tetapi ketika kita membaca di dalam pasal 28 ayat 31-32 tadi, kita disadarkan ini bukan tentang Paulus. Karena apa? Kalau kisah itu dituliskan sampai laporan tentang kematian Paulus, mungkin put stop, enough, cerita, game over. Tapi kitab Kisah Para Rasul tidak ditutup dengan itu, tapi ditutup dengan sebuah kisah yang terbuka. Kisah yang sangat kisah yang akan masih berkesinambungan. Karena di akhir Kisah Para Rasul dituliskan, dan Paulus tanpa rintangan atau hambatan apapun di antara orang kafir, di antara sebuah imperium yang begitu besar menguasai sebuah wilayah yang besar, Paulus tanpa rintangan dan kendala apapun, leluasa selama 2 tahun sebelum dia dieksekusi, dihukum mati. Kisah Para Rasul diakhiri dengan sebuah kisah, ditutup dengan sebuah tulisan yang menggambarkan kisah ini harus dilanjutkan. Kalau dalam bahasa orang perkantas, buku tentang visi dan kontinuitas disebut kisah yang belum usai. Kisah-kisah para rasul yang sebenarnya adalah kisah pekerjaan Roh Kudus adalah sebuah kisah yang terbuka untuk dilanjutkan, dituliskan oleh para saksi-saksi iman, dituliskan oleh para pekerja-pekerja Kristus yang setia memelihara Injil, yang setia memberitakan Injil. Itulah kisah para rasul. Kisah yang sangat terbuka untuk dituliskan oleh siapapun. Tentang orang-orang yang setia memelihara Injil, setia memberitakan Injil. Jadi kalau saya kaitkan ini dengan tema besar tahunan Perkantas Siantar, akan jam doa kita tahun ini adalah bicara tentang
We are surrounded by a cloud of witnesses dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Kita dikelilingi oleh para saksi-saksi iman yang membuat kita tidak pernah takut akan panggilan surgawi kita. Kita sudah belajar, sayang beberapa saat pandemi, beberapa tokoh tidak sempat kita bahas. Cuman kita terus membahas tokoh sampai jam 2 kita terakhir di September yang lalu, kita bicara tentang Sadhu Sundar Singh, pria berjubah kuning, sebagai saksi Kristus di tanah India yang punya beban untuk melayani ke Tibet. Itu pembahasan kita pada bulan September yang lalu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika di kisah para rasul tadi, ada keterbukaan kisah untuk diteruskan oleh orang-orang yang mengerjakan Injil. Dan panggilan itu sampai kepada kita lewat pesan rasul yang sudah tua ini. Lewat pesan rasul yang sadar benar sesadar-sadarnya bahwasanya beberapa hari ke depan dia akan menjadi martir bagi Kristus. Itulah pesan yang disampaikannya. Jadi saya sengaja mengaitkannya untuk kita kemudian melihat bahwasanya kisah para rasul itu. Mari kita berdoa dan kita rindu nama-nama kita akan tercantum di sana menjadi deretan orang, menjadi awan kesaksian pemberitaan Injil. Betapa indah sebenarnya. Kalau kita mundur sejenak lagi sedikit ke dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat ke-14, ketika Yesus naik ke surga, kamu jangan keluar dulu dari Yerusalem. Tunggu, aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu supaya kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kemudian di ayat 14, setelah Yesus terangkat ke surga dan malaikat menegur Petrus dan teman-teman murid-murid yang lain, lantas mereka pulang ke Yerusalem, pulang ke sebuah rumah, naik ke atap, ke lantai 2. Alkitab mencatat mereka tidak langsung membuat grand planningnya seperti apa, mereka tidak membuat planning, rencana bagaimana pekerjaan ini dikerjakan, tidak. Tapi dalam Alkitab dicatat mereka sehati berlutut berdoa. Pekerjaan misi besar yang Yesus pesankan kepada mereka, mereka mulai dengan berdoa. Siapa bisa menyangka, menduga 30 tahun dari ketika mereka berlutut itu, Injil telah menjangkau hampir separuh. Kalau saya katakan separuh mungkin terlalu tapi hampir seluruh dunia yang dikenal pada masa itu, dengan epicentrumnya Roma, telah mendengarkan Injil. Silakan teman-teman buka di Alkitabnya peta pelayanan Paulus. Kalau kita lihat perjalanan pertama itu bagaimana dari daerah Timur Tengah sampai ke daratan Eropa, bahkan sampai ke daratan Asia, Injil dalam 30 tahun, Injil telah tersebar sedemikian luas. Bayangkan teman-teman, kisah para rasul pasal yang pertama ayat 14 dimulai dengan doa. Saya catat di situ 11 murid, dan kemudian ada Maria ibu Yesus dan beberapa perempuan dan saudara Yesus. Kalau saudara Yesus mungkin ada Yudas, Yakobus, dan Yudas dan Yakobus mungkin ada sekitar hampir 20 orang. Mereka berdoa berlutut pada saat itu dan impact-nya luar biasa. Mari kita menjadi bagian dari barisan itu. Dan pesan ini akhirnya sampai kepada kita. Pasal yang keempat, Rasul Paulus berkata, di hadapan Allah, di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu dengan pernyataan dan kerajaannya. Paulus ketika dia menyadari, aku sudah akan mati, tapi aku tidak pernah menyesali. Karena kalau kita baca dalam Filipi pasal yang pertama, 20-21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama kurindukan, bahwasanya aku akan bertemu dengan Tuhanku. Tapi dia tidak merasa klop, tidak merasa tenang hatinya, bahwasanya dia mati tanpa memberikan sebuah pesan yang serius, amanat yang serius kepada Timotius dan juga kemudian kepada kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus sadar benar bahwasanya akan tiba waktunya, akan ada penghakiman dari Allah. Yang tidak percaya kepada Kristus akan memperoleh hukuman. Yang percaya akan masuk ke dalam kerajaannya. Ini persoalan kekal, bukan persoalan besok, bukan persoalan lusa, tapi ini persoalan kekekalan. Maka Paulus berkata dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dengan Kristus Yesus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh.
sesuatu yang sangat serius. Maka dia berkata, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Hei Timotius, kita sudah bahas di awal bagaimana Timotius ini adalah seorang yang introvert, pemalu, merasa tidak pede, merasa tidak layak tampil di depan orang. Kepada orang seperti itu Paulus berkata, aku serius ini. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Karena apa? Akan ada penghakiman, ini persoalan serius. Beritakanlah Injil. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Paulus dengan serius berkata, beritakanlah firman. Karena apa? Jika orang tidak menerima firman, bagaimana mereka akan percaya kepada Kristus? Kecuali setelah firman diberitakan dan mereka tidak mau merespon, tidak mau percaya kepada Kristus, ya udah, urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah memberitakan firman. Masalah respon itu urusan pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena sugesti atau karena bagaimana ditakut-takuti, nanti kau kalau nggak percaya kau mati masuk neraka. Bukan. Bagian kita sampaikan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi jangan kita menjadi orang pelayan firman Tuhan, pelayan yang mut-mutan. Aku lagi nggak mood, maka jangankan memberitakan firman. Untuk hal-hal sederhana, nggak mood aku. Untuk saat teduh pun kita jadi nggak mood, nggak kerjakan. Untuk KTB juga nggak kerjakan. Untuk apa lagi namanya, berdoa lagi nggak mood, lagi bad mood, kita juga kemudian nggak berdoa dan seterusnya. Padahal dikatakan baik atau tidak baik, bayangkan saudara-saudara yang kasih, untuk urusan sendiri pun kita ada mood-mutan, bagaimana lagi kepada orang lain? Di mana proses penyangkalan diri, di mana penyalipan diri yang kita selalu sebutkan bahwasanya ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menjadi murid Kristus, maka kita harus menyangkal diri, menyalipkan diri. Memikul salib dan menyangkal diri. Di mana? Kalau pada akhirnya hidup kita ini adalah hidup yang mut-mutan. Atau yang lebih parah, sorry to say, hidup yang baper-baperan. Betapa ironi hidup kita, ada persoalan hidup dan mati, ada persoalan kekekalan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang adalah bejana tanah liat ini, yang rapuh ini sebenarnya, tapi kita terjebak kepada persoalan-persoalan kebaperan, mut-mutan. Ya mungkin kita bilang, ya itu bang jawabannya. Kita bejana tanah liat dan kemudian kita cari pembenaran. Saudara-saudara yang kekasih, menyadari tanggung jawab besar yang kita diembankan kepada orang-orang percaya. Seharusnya bagi kita alumni yang sudah mengalami pembinaan lebih dari 5 tahun, kita sudah selesai dengan diri kita. Proses penyangkalan diri, memikul salib, harusnya kita sudah tuntas. Tapi apa yang terjadi memang sebuah ironi, kita harus mengaku jujur dengan diri kita. Sudah memimpin PA pun, kita masih di level itu, saudara-saudara yang kekasih. Maka apa? Maka dunia ini, iblis dengan segala antek-anteknya menertawakan kita. Karena apa? Akhirnya pekerjaan Injil tidak terberitakan, kita lebih banyak mengurusi hal-hal tentang diri kita. Kita hidup berpusat kepada diri kita. Bukan lagi kepada panggilan Allah. Maka Paulus berkata dalam ayat 2, ketika yang pertama dia katakan, ini persoalan serius loh Timotius. Ini persoalan kekekalan, kebinasaan orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Maka jangan kau terjebak kepada mut-mutanmu, kepada introvertmu itu, dirimu. Jangan sampai kau berpusat kepada dirimu, tapi fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa. Beritakan firman. Maka baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita baca ini, kita langsung ingat pasal yang ketiga, 16-17. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelaluan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini, saya kadang berpikir, bagaimana sebenarnya kami merespon tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dalam hal memberitakan firman ini. Seberapa serius kami belajar firman ini. Kadang kan memang jadi menarik
Ketika kita dipanggil untuk memberitakan firman, untuk mengajarkan firman, tapi kita sendiri nggak pernah belajar firman, mau gimana pula? KTB kita menjadi care group namanya. Kenapa saya sebut care group? Jadi KTB kita menjadi KTB yang lebih banyak sharing, curhat, pergumulan-pergumulan pribadi. Akhirnya apa? Proses belajar firman Tuhan kita tidak terjadi. Jadi ketemu KTB, sharing, curhat. Oh ya udah selesai, yuk saling mendoakan. Oke, itu baik. Saling mendoakan, saling menopang itu baik. Tapi ingat, kita bukan hanya bertumbuh di dalam saling menopang itu, tapi kita harus saling bertumbuh di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kapan bertumbuhnya? Kalau ketemu, udahlah weh, sharinglah kita hari ini, sharinglah. Ketemu lagi minggu depan, udahlah weh, sharinglah kita. Habislah waktu kita hanya sharing terus. Sementara orang di luar sana, seperti orang sedang tenggelam, sudah megap-megap di kolam, sudah megap-megap, tinggal nunggu waktu aja tenggelam dia. Dia butuh pertolongan, dia butuh tangan kita untuk meraih dia. Tapi kita apa? Ibaratnya di situ kolam, dia sudah megap-megap di situ, kita masih berkumpul di sini. Iya ya, aku kayak gini, iya ya, aku kayak gini. Dan kita berdoa dengan kudusnya di sini, dan dia orang semakin tenggelam di sana. Dan dia akhirnya mati dalam kebinasaannya. Ini sebuah potret yang mengerikan sebenarnya. Baik atau tidak baik? Karena apa? Alasan, jadi yang pertama tadi alasan akan ada penghakiman. Alasan yang kedua di ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Orang tidak mau lagi mendengarkan pengajaran yang sehat. Orang lebih suka mendengarkan, dengar khotbah. Di kebaktian itu benar khotbah, benar. Tapi khotbah yang seperti apa yang didengarkan? Khotbah berkat. Khotbah yang enak-enak lah. Khotbah janji-janji pemeliharaan Tuhan, khotbah janji berkat Tuhan, baru khotbah tentang apa lagi? Yang sejenis-sejenis itulah. Ketika khotbah itu mulai agak keras, panggilan, ketika khotbah itu sudah bicara tentang misi, ketika khotbah itu sudah bicara bagaimana firman ini dirasakan hadir di banyak tempat, banyak orang, mulai garing kan? Mulai garing karena udah mulai misi, udah mulai berat. Orang mulai mundur, aduh, malas sekali dengar khotbahnya. Tapi ketika khotbah itu ketawa, lucu dan seterusnya, orang antusias mendengarnya. Saudara-saudara yang kekasih, akan ada waktu, karena akan datang waktunya, orang tidak lagi dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak mau lagi mendengar pengupasan Bible exposition. Orang nggak mau lagi PA induktif, menggali dengan serius, text by text, ayat demi ayat. Orang nggak mau lagi itu. Sudah cukup sering kita dengarkan dari mimbar, baca ayatnya. Saya cukup prihatin, baca ayatnya. Teks hari ini adalah ini. Kemudian letakkan Alkitab. Ada seorang filsuf yang berkata seperti ini. Lantas kalimat filsuf itu yang dibahas. Atau setelah dibaca teks, ada sebuah nyanyian seperti ini. Lantas nyanyian itu dibahas. Lantas teksnya kapan dibahas? Orang lebih suka bahas kata filsuf, kata nyanyian, daripada apa kata firman Tuhan. Orang lebih suka posting-posting kata-kata bijak. Mungkin orang udah bosan ya, baca apa posting Alkitab. Maka rasanya ayat Alkitab itu sudah nggak keren lagi untuk kita posting. Ayat Alkitab itu sudah ketinggalan zaman, maka akan lebih hebat. Kita merasa lebih hebat kalau kita ambil caption-caption orang bijak untuk menjadi postingan-postingan kita. Mari hati-hati. Mari hati-hati. Jangan-jangan kita sudah mulai mencari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, yang memuaskan, yang menyenangkan telinga kita untuk kita dengar, atau dalam bahasa lain, yang menyenangkan kita untuk kita baca. Caption-caption bijak, kalimat-kalimat bijak, tokoh-tokoh bijak. Maka Paulus mengatakan, ajarkan, jangan mau goyah ketika orang suka dengan hal-hal seperti itu, jangan mau goyah, stand firm. Firman Tuhan, bukan yang lain. Ketika orang mulai suka yang kayak gitu, engkau Timotius, jangan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Banyak cerita ya, banyak cerita di media sosial. Ya saya perhatikan, saya kadang harus bergumul tentang hal itu supaya saya tidak terjebak untuk hal itu. Banyak cerita-cerita inspiratif di Alkitab yang kadang saya pikir ini cerita benar atau enggak sih? Kok kayaknya sempurna kali gitu loh. Lantas kemudian diangkatlah ini ke mimbar. Saya berpikir, rasa ini yang diingatkan Paulus. Orang lebih suka mendengarkan cerita-cerita dongeng. Saya kadang hati-hati, saya harus bergumul ketika mengambil sebuah ilustrasi. Jangan sampai saya sedang mengangkat dongeng kepada orang-orang. Akhirnya orang fly dengan dongeng-dongeng sepertinya begitu perfect cerita itu. Jadi orang terpesona kepada dongeng itu bukan lagi terpesona kepada firman Tuhan yang sejatinya dia teladani. Maka Paulus mengingatkan itu kepada Timotius, jangan pernah bergeser dari firman Tuhan. Kemarin waktu menyusun tema-tema kita tahun ini dengan teman-teman di pengurus PAK, saya bilang 2 Timotius ini adalah sebuah kitab yang akan kita kumpas tahun depan. Kenapa? Ini sebuah warning karena orang sudah semakin malas mendengarkan firman Tuhan. Orang sudah semakin tidak suka baca Alkitab. Orang sudah tidak semakin serius menggali firman Tuhan. Orang lebih suka sekarang dengan hal-hal yang sifatnya ya instan, yang easy listening gitu ya, bahasa kerennya mungkin easy listening gitu. Maka ini yang diingatkan Paulus. Ketika dalam semuanya itu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ketika orang semakin populer dengan hal-hal seperti itu, biarlah engkau menjadi orang yang konservatif di dalam kesetiaan kepada pengajaran firman Tuhan. Ketika orang mencoba menjadi tren, saudara-saudara yang kekasih, tema besar MP3 Perkantas, Master Plan Pelayanan Perkantas untuk 10 tahun ke depan ini, 2020 sampai 2030 adalah hadir, teguh, dan relevan. Hadir bagaimana alumni-alumni kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tetap berpegang teguh. Teguh artinya apa? Teguh di atas firman Tuhan. Terakhir baru mencoba relevan. Relevan dalam artian bagaimana kontekstualisasi. Ketika sekarang zamannya online, bagaimana pesan firman Tuhan itu diterapkan melalui online. Maka saya mencoba disiplin, walaupun agak berat persiapannya, posting video setiap minggu, posting di Facebook setiap minggu, 2 video harus dipersiapkan dalam 1 minggu, itu coba pekerjaan yang berat sebenarnya. Tapi bagaimana kita tetap teguh dan mencoba relevan dalam pemberitaan firman Tuhan. Ketika orang mungkin melihat kita, kalau kayak gitunya pemberitaan firman-Nya, nggak zamannya lagi sekarang. Tapi Paulus mengingatkan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, mungkin nggak diundang lagi. Tapi lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Meskipun kau nggak populer, meskipun setelah diundang sekali habis itu nggak diundang lagi, khotbahnya nggak enak, garing, lalat Alkitab, nggak apa-apa. Tapi bagian kita adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih, bagian yang pertama saya mau ambil ajak kita untuk lihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ada panggilan bagi kita ketika dunia ini semakin tidak setia kepada firman Tuhan. Ketika dunia ini lebih suka mendengarkan hal-hal di sini yang menyenangkan telinga mereka, yang menyenangkan mata mereka. Maka panggilan kepada kita adalah mari tetap teguh berdiri, berpegang kepada firman Tuhan dan mengajarkannya. Sebelum mengajarkan tentu mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jangan pernah abai untuk belajar firman Tuhan. Galilah firman Tuhan itu. Bacalah firman Tuhan itu. Supaya apa? Kita memang ada sesuatu yang mau kita ajarkan. Jangan-jangan memang kita tidak mau memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu lagi apa firman Tuhan. Sorry kalau saya katakan ini. Kita sudah tidak pernah mengasah diri kita lagi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak yakin lagi apakah kita punya bekal kebenaran firman Tuhan yang kita pahami untuk kita ajarkan. Bayangkan saudara-saudara, teman-teman, alumni kita ada di Perkantas Siantar sekitar 200 orang lebih. Kalau semua kita tidak lagi belajar firman Tuhan,
Apa yang kita mau ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang kita mau ajarkan? Apa yang kita mau beritakan dengan teman-teman di kantor kita? Apa yang mau kita beritakan kepada siswa-siswi kita? Apa yang mau kita beritakan kepada tetangga kita? Apa yang mau kita beritakan kepada keluarga besar kita? Ini persoalan yang serius. Minggu lalu tema YouTube kita, Minggu tanggal 27 ya, itu temanya siapakah keluargaku? Di kanal YouTube Perkantas. Kalau yang belum nonton silakan ditonton ya. Dan kalau bisa dipertimbangkan untuk di-subscribe YouTube kita ini. Di situ saya angkat tentang siapakah keluargaku. Yesus berkata, saudara-saudaraku, ibuku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau dibalik, mari kita balik. Saudara-saudaraku, ibuku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana supaya mereka adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan? Maka firman itu harus berangkat dulu dariku untuk kusampaikan kepada mereka. Jadi bagian ini jelas, ayat 1-7 jelas panggilan kita adalah ada situasi yang genting. Ada situasi yang mendesak. Kita nggak tahu, apalagi di masa-masa corona ini kita nggak tahu. Topu marmatea jolma. Kampung kami baru ada itu. Minggu lalu. Positif, opung dan nenek dan cucunya. Saya jogging pagi, hari Sabtu yang lalu. Jogging pagi. Saya ketemu dengan sepasang lansia di depan rumahnya dan bertanya, Amang, aito hodo nelubung jabu munai hona imarainang barite memang di WhatsApp pengai pasahat tohodo ai di rumah sakit nasida. Buah mayate saya melihat ekspresi mereka karena mereka udah lansia, mereka sangat begitu cemas. Tapi saya nggak berani dekat, saya harus jaga jarak juga dengan mereka. Karena mereka udah cukup tua. Saya hanya katakan, pos marohamuna, mana tamu molo Jepang dok jolma, guguhamu mamar tangiang, pasah madirimuna, itu Tuhan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau enggak sebenarnya enaknya ngobrol lebih lama, cuman saya juga masih sedang di jalan karena saya harus mengejar waktu untuk ke pelayanan lagi. Tapi pesan itu yang saya sampaikan, supaya mereka tetap menjaga dengan orang yang datang dan tetap berserah kepada Tuhan. Dan mereka berdoa. Artinya dalam situasi-situasi kecemasan sekarang, orang butuh ditopang dengan firman Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus membayangkan ada persembahan di mezbah. Maka dia menganggap dirinya sedang diletakkanlah di atas mezbah dan siap untuk dipotong, untuk dipersembahkan kepada Allah. Itulah gambaran yang sedang dia sampaikan kepada Timotius. Hei anakku Timotius, bagianku sudah selesai, aku sudah akan dipersembahkan oleh para pasukan Romawi sebagai alat Tuhan untuk mempersembahkan aku di altar Allah. Membayangkan ini saya berpikir kadang, kok bisa lah ya, seperti apalah pergumulan Rasul ini menuliskan tentang kematiannya kepada anak yang dikasihinya. Tapi sekali lagi ketika kita mundur ke kitab Filipi, dia begitu bersuka cita, kerinduan dia bertemu dengan Tuhannya. Maka dia menuliskan, bagianku sudah dekat, sudah mau selesai, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang baik berarti bertanding sesuai dengan aturan permainan. Apakah kita nanti akan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Apa pertandingan yang baik dalam kehidupan kita? Kita bertanding dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh firman Allah. Bekerja di kantor adalah pertandingan kita. Bekerjalah seturut dengan firman Allah. Mengajar di sekolah, mengajarlah dengan pertandingan yang baik. Sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh firman Allah. Dimanapun kita dalam area kehidupan ini, itu adalah pertandingan hidup kita. Pertandingan yang baik adalah ketika kita bertanding dalam semua area kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan ketika di akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Dalam semua dinamika, kalau kita mundur lagi ke kisah para rasul, bagaimana Pak Lukas menuliskan pergumulan-pergumulan berat yang dialami oleh Paulus. Bahkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus menuliskan penderitaan yang dialaminya. Tapi dalam hal itu semua, dia mampu memelihara iman.
Dalam hal apa kita kadang gagal memelihara iman kita? Dalam hal apa pergumulan hidup ini kita gagal dalam memelihara kesetiaan kita kepada Allah? Apakah dalam teman hidup? Apakah dalam pekerjaan? Apakah dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga kita akhirnya mengingkari Allah? Paulus di penghujung hidupnya berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 3 hal yang disampaikan oleh Paulus. Bertanding sesuai dengan aturan firman Allah. Dia mencapai garis akhir sampai tuntas, dia nggak mundur di tengah jalan. Ada orang di tengah jalan sudah berpaling dari dunia, dari Kristus. Ada orang di tengah jalan tidak jelas lagi pelayanannya, sudah lebih mencintai dunia ini, mengejar ambisi-ambisi dunia ini seperti yang diuraikan oleh Paulus di dalam pasal yang pertama. Banyak orang telah berpaling dari Injil. Mari kita sampai ke titik akhir. Kita telah mengawali dengan baik, maka kita akhiri dengan baik sampai di garis akhir. Yang ketiga, dalam perjuangan-perjuangan, dinamika-dinamika itu semua, memelihara iman. Itulah yang menjadi kesaksian, menjadi statement penutup dari seorang Rasul Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku juga saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus dengan dengan rasa sukacita dan bersyukur, aku sudah selesai semua. Dia sudah membayangkan, saya berpikir dia sedang membayangkan pintu surga terbuka dan Allah sedang akan menyambut dia dengan memberikan mahkota kehidupan kepadanya. Saya berpikir luar biasa sekali membayangkan bagaimana Paulus bisa memandang dengan jelas kematiannya yang di depan mata. Dia memandang dengan jelas bagaimana Allah akan menyambut dia sebagai anaknya yang setia. Ini luar biasa. Dan akan memberikan, tapi saudara-saudara yang kasih, bukan hanya kepada Paulus sampai mahkota itu. Tapi juga dikatakan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk saya, Anda. Itulah yang saya sebut di awal tadi di Kisah Para Rasul. Catatan Kisah Para Rasul itu akan bertambah. Nama setiap orang-orang yang setia dalam iman, dalam pemberitaan firman Tuhan. Apakah kita akan termasuk dalam barisan itu? Kita yang sudah memulai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Apakah kita masih akan masuk dalam barisan itu? Ataukah kita akan selesai? Case closed. Doa kita semua akan bersama-sama mengakhirinya, pertandingan ini. Bagian selanjutnya adalah tentang pesan-pesan terakhir Sang Rasul kepada Timotius. Saya tidak akan panjang di sini. Yang pertama saya mau sampaikan di sini adalah bahwasanya pesan Rasul Paulus, dia meminta Timotius supaya segera datang kepada dia. Jemputlah Markus, pasal ayat 11. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara yang kekasih, Markus yang dimaksud di sini adalah Yohanes Markus yang menjadi biang konflik antara Paulus dan Barnabas pada misi pelayanan mereka yang kedua. Bagaimana akhirnya terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas ketika sebelumnya Markus meninggalkan mereka. Maka Barnabas mau mengajak Markus, Paulus berkata, tidak baik mengajak orang yang meninggalkan kita pada misi yang pertama. Itu menimbulkan perselisihan yang tajam, akhirnya mereka pecah sebagai tim. Tapi ternyata ada proses rekonsiliasi dalam hidup mereka, saudara-saudara. Paulus dan Markus, bahkan Paulus mengakui, jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Orang yang dulunya menjadi biang kerok, orang yang dulunya menjadi sumber masalah, ternyata dibutuhkan oleh Sang Rasul. Saya berpikir kedewasaan iman, kedewasaan rohani dari setiap kita akan membuat kita mampu menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Itu pesan terakhir dari Sang Rasul yang pertama saya mau ambil. Yang kedua, saya nggak ambil lagi tentang orang-orang yang menyimpang, karena di pasal pertama juga sudah kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah menyimpang dari Injil. Pesan yang kedua dari Sang Rasul kepada Timotius, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, ayat 13, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus di penghujung hidupnya, seperti suratnya ini, di suratnya ini kerinduan dia adalah tentang kesinambungan Injil. Ternyata di penghujung hidup dia pun yang dirindukan apa? Kitab dan perkamen itu. Barangkali ini perkamen ini adalah tulisan-tulisan dia, pengajaran-pengajaran dia yang dituliskan di atas perkamen. Dan juga ada kitab-kitab seorang pembelajar sejati. Di penghujung hidupnya pun,
firman Tuhan. Ini saya yakin ini perkami ini adalah tulisan-tulisan dia, surat-surat dia kepada jemaat-jemaat. Dia mau lihat itu di penghujung hidup dia. Ketika tiba waktunya, apa yang kita rindukan, kita tetap pegang, kita tetap kenang. Apakah harta kita, bagaimana membagi harta warisan kita kepada anak-anak kita, ataukah kita akan tetap rindukan bagaimana firman Tuhan ini. Di pembahasan sebelumnya saya sudah katakan bagaimana Paulus gelisah di penghujung hidupnya. Banyak orang gelisah tentang apa warisan yang mau ditinggalkan. Tapi Paulus di penghujung hidupnya bagaimana kesinambungan Injil. Dan itu ditandai lagi makin dekat di pasal yang 4 terakhir ini. Secara verbal dia sudah mengatakan kepada anaknya Timotius kesinambungan Injil. Dan dipraktekkannya dengan bagaimana. Barangkali dia mau sebelum dia mati, dia mau baca kembali surat-suratnya. Sebelum dia mati dia mau baca kembali kitab-kitab itu. Sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Dan itulah pesan yang disampaikannya kepada Timotius dan juga jubah. Karena apa ini make sense, saya nggak bahas lagi yang lain. Bahwasanya memang akan mendekati musim dingin. Saya nggak tahu apakah musim dingin ini sempat sebelum, karena menurut tradisi sejarah gereja, setelah surat 2 Timotius dituliskan nggak lama, nggak sampai sekitar 1-2 minggu, Paulus dieksekusi mati. Saya nggak tahu apakah jubah karena mendekat musim dingin ini masih sempat ditunggunya atau tidak. Saya tidak akan bahas yang lain. Jadi setidaknya saudara-saudara yang kekasih, yang saya mau ajak bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang pertama, urgensi memberitakan Injil. Bagian yang kedua, bagaimana kita menuntaskan misi kita. Bagian yang ketiga, apa yang kita tetap mau pegang sampai di penghujung hidup kita. Di sini Paulus memberikan teladan. Dia tetap berpegang pada firman Tuhan sampai pada titik akhir hidup dia. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau kita pelajari dari 2 Timotius pasal yang keempat ini? Saya kilas balik sedikit dari awal tadi. Kisah para rasul adalah kisah yang masih terbuka untuk dilanjutkan tulisannya. Oleh para saksi-saksi iman, oleh para pemberita-pemberita firman Tuhan. Dan di penghujung kisah para rasul itu ada Rasul Paulus yang secara leluasa memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian setelah Paulus ada kemudian bapak-bapak gereja. Dan kemudian sampai ke dataran Eropa. Dari dataran Eropa datanglah Nomensen memberitakan firman itu sampai ke tanah Batak. Dan sampailah kepada kita melalui kakak-kakak, abang-abang kelompok kita. Dan mari kita catat terus kisah para rasul ini, pekerjaan Roh Kudus ini, dengan perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Bahwasanya kita juga akan meneruskan kisah yang dituliskan dalam kisah para rasul. Kita menjadi saksi-saksi dan pemberita-pemberita firman Tuhan itu. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Panggilan kami cukup jelas ya Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Karena orang-orang sudah semakin banyak berpaling dari firman-Mu. Berpaling dari Injil. Maka sangat mendesak bagi kami untuk tetap setia berpegang kepada Injil ketika orang mencari hal-hal yang menyenangkan telinganya ya Tuhan. Dan biarlah ini kami pegang terus, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sekalipun ini bukan pilihan populer, sekalipun orang mulai menganggap belajar firman Tuhan menjadi kuno, ketinggalan zaman, tidak up to date, kami tidak menghiraukannya. Kami tetap setia belajar firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah pada akhir hidup kami, sebagaimana Paulus dalam akhir hidupnya dia mampu berkata, mengenai diriku darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, dan bagiku telah tersedia mahkota kebenaran. Biarlah ini juga menjadi doa kami. Biarlah ini menjadi kerinduan hidup kami, kerinduan hati kami, bahwasanya kami tetap setia sampai pada akhirnya nanti ya Tuhan. Engkau mendapati kami tetap setia berpegang kepada firman-Mu dan memberitakannya. Bukan perkara yang mudah ya Bapa. Sebagaimana Paulus juga menyaksikan hidupnya, bahkan akhir hidupnya berakhir di tangan para eksekutor Romawi. Kami belum seberat para rasul-Mu ini Bapa dalam perjuangan memberitakan firman.
belum seberat mereka ya Tuhan, tapi kami harus mengaku dan mohon ampun kepadamu. Hal-hal biasa, masih hal-hal yang biasa dalam hidup sering sudah membuat kami undur ya Tuhan. Bahkan sering kepada hal-hal perasaan diri kami, berpusat kepada diri kami, akhirnya membuat kami sering undur. Ampuni kami Bapa, topanglah kami, untuk kami mampu lagi melangkah, maju lagi ke depan ya Tuhan, hingga pada akhirnya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara dan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa yang telah bersabda. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan. Kita adalah murid Kristus, dan sebagai seorang murid, tujuan kita adalah untuk menjadi serupa seperti guru kita, yaitu Kristus. Mari kita meneladani Sang Guru yang telah memberikan kita banyak teladan, yaitu untuk menjangkau jiwa, baik atau tidak baik keadaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat melakukannya? Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Mari kita naikkan lagu komitmen kita. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus panjang masa. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus panjang masa. Kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang telah memimpin kami dalam ibadah kami, siang hingga sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami nikmati, bahkan sabda Tuhan. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang bisa mengerjakan teknologi, sehingga kami
bisa melaksanakan ibadah kami secara virtual ini ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa oleh kasih dan pertolongan-Mu kami terus bisa mengerjakan pelayanan secara virtual. Kami berdoa secara khusus ya Bapa, untuk penanganan COVID-19 di negara kami secara khusus. Untuk pengadaan vaksin, terima kasih untuk uji coba yang terus dikerjakan. Biarlah kiranya Bapa pada waktunya, apakah akhir Desember, akhir 2019, atau awal Januari 2021, vaksin ini akan ada, kiranya Tuhanlah yang akan bekerja, sehingga virus ini bisa ditangkal nantinya dengan adanya vaksin ini dan bisa segera diaplikasikan kepada manusia ya Tuhan. Berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini sedang dirawat, Tuhanlah kiranya memelihara dan menjaga mereka, memberi kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Berdoa untuk para medis, ya Tuhan, mereka orang yang paling rentan juga terpapar. Pelihara dan lindungilah mereka ya Tuhan, dalam melaksanakan tugas mereka. Kami tahu untuk beberapa waktu lamanya mereka terpisah dari keluarganya. Biarlah kasih Tuhan yang terus membalut mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Berkati pimpinan negara kami dan seluruh jajaran yang terus bekerja memelihara pemulihan ekonomi dan juga berjuang melawan virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami juga di Perkantas Taros, di pelayanan alumni. Tuhanlah kiranya terus menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam masa-masa sulit ini ya Bapa. Bapak terima kasih, kami syukuri untuk persekutuan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami untuk bisa bertemu kembali pada persekutuan kami bulan November yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami dalam ibadah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu dan mengakhiri seluruh ibadah kami dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Shalom dan selamat sore buat kita semua. Salam sehat.